berdiri sejenak di hadapan Tuhan, pemberi segala berkat seraya memohon belas kasihan-Nya, bahwa dalam kondisi yang mencekamkan karena COVID-19, kasih dan anugerah Tuhan tetap menyertai kita. Penyertaannya menuntun kita sehingga kita layak menyelenggarakan ibadah pembukaan puasa bulan bahasa dan budaya, meskipun tetap dalam persekutuan keluarga di rumah. Mari kita mulai kebaktian kita. Mari hening diri menyapa Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami mencari Engkau dan merindukan Engkau. Segenap jiwa kami mendambakan Engkau ya Tuhan, bagai tanah yang kering dan gersang merindukan hujan. Demikianlah kami merindukan Engkau. Semoga kami boleh memandang Engkau di dalam bait-Mu dan boleh menyaksikan kuasa serta kemuliaan. Sebab cintamu lebih bernilai daripada kehidupan, maka kami pun bernyanyi memuji Engkau. Demikianlah kami hendak memuji Engkau senantiasa, serta demi nama-Mu kami mengangkat tangan dan rendah hati. Kita akan melakukan Kidung Jemaat nomor 14, Muliakan Tuhan Allah sambil berdiri. Muliakan Tuhan Allah, ayat 1 dan ayat 2. Kidung Jemaat nomor 14, ayat 1 dan 2. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan Dia dalam kasih sayang-Nya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersungguh semurah hati. Kita mulai. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan dari kami juga. Silakan duduk. Nats yang membimbing kita pada minggu pagi ini terambil dari Lukas 24 ayat 31. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki bulan bahasa dan budaya Gemit di minggu keempat Paskah tahun 2020. Kita masih beribadah di rumah masing-masing. Mari kita tetap menjaga, berwaspada, berdoa dan mendukung satu dengan yang lain agar COVID-19 bisa cepat berlalu dari kita. Jangan putus asa, tetap semangat dan percaya bahwa tangan Tuhan tetap menyertai kita. Dalam keragaman bahasa dan budaya, kita berpadu menjadi kesatuan dalam Kristus, karena Ia selalu berjalan bersama kita. Dengarkanlah nats yang membimbing kita saat ini dari Lukas 24 ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dan Mari kita sambut nats pembimbing dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1.
yang kurang lagi jika Dia padaku diberi nama surgawi asal iman penuh surgaku dari pakaian untuk melayani surgaku dari pakaian untuk melayani. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengampuni dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami sorga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mengakui dosa kami terhadap sesama kami dan yang paling pertama terhadap Tuhan sendiri. Karena itu ampunilah kami Bapa. Amin. Mari kita melakukan kidung jemaat nomor 40 ayat 2. Berita anugerah. Dengarkanlah berita anugerah. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan melakukan kidung jemaat nomor 40 ayat 1. Ajaib benar anugerah membarui hidupku. Mari kita berdiri untuk puji-pujian dari Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan domba-dombalanya. masuklah melalui pintu gerbang dengan nyanyian syukur. Ke dalam perantaraannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, Karena setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. mari kita melakukan kidung jemaat nomor 3. Kidung jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga di masiran, hati kami punyakan. Kabut dosa dan derita,
Kau memberikan, mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup liat, lautan kasih dan restu, yang hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladang kasih-Mu. Silakan duduk. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Kita akan membagi 4 ayat. 1, 2, 3, 4. Dari Riko nanti ke Adit, Bapak yang tutup. Sebelum kita membaca, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami berada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan sedikit daripada firman kebenaran. Kami mohon kehadirat Tuhan di dalam ruangan ini, sehingga apa yang kami baca, yang kami dengar, boleh berguna bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka di ilmu bangunan. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dan memberita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu dia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada seorang yang lain, "Bukanlah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu dia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari kita sama-sama mendengar renungan Minggu 3 April 2020 yang sudah disiapkan oleh gereja dengan peringkop Yesus hadir dalam budaya. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam suasana masyarakat bangsa dan dunia yang diselimuti kecemasan pandemi COVID-19, kita kembali memasuki perayaan bulan bahasa dan budaya. Biasanya pada bulan Mei ini, ibadah-ibadah kita menjadi perayaan yang meriah karena disamarakan oleh ornamen-ornamen budaya seperti tarian, nyanyian, syair, tenunan, alat musik, serta simbol-simbol budaya lainnya. Sebagai kekayaan anugerah Allah, anggota Gemit datang dari latar belakang etnik yang beraneka ragam, sehingga ada banyak pilihan mengenai bentuk dan pesan dari perayaan-perayaan iman sepanjang bulan Mei ini. Di tahun ini, pandemi COVID-19 memaksa kita untuk menghindari keramaian dan menjaga jarak aman. Kiranya perayaan bulan budaya dan bahasa tetap terselenggara di rumah masing-masing sebagai momen iman untuk memperkuat persekutuan dan merayakan keberbagian budaya, memberi harapan dan penyemangat karya bersama melawan pandemi COVID-19. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, cerita peringkop bacaan kita hari ini mengisahkan tentang perubahan yang dialami oleh dua murid yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Jarak Yerusalem ke Emmaus berkisar 7 mil. Kepergian berlangsung dengan semangat berkobar-kobar, penuh harapan dan sukacita. Perubahan yang sedemikian mencolok disebabkan oleh kehadiran Yesus di tengah mereka. Di tengah jalan menuju Emmaus itu, Tuhan Yesus bergabung dengan mereka dengan menghadirkan diri sebagai teman seperjalanan dan juga sebagai teman curhat, di mana Tuhan Yesus mendengarkan mereka bercerita tentang kecemasan dan keputusasaan. Tuhan Yesus menjadi teman seperjalanan yang aktif. Ia mendengar cerita mereka dan memahami bahwa mereka sedang dalam kebingungan, kekecewaan, putus asa, menghadapi perkembangan situasi di sekitar kematian dan kebangkitannya,
Mereka belum mengerti bahwa Mesias memang harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Tuhan Yesus membantu mereka untuk mengingat kembali cerita-cerita kitab suci. Apa yang pernah ditulis oleh Musa dan semua nabi tentang Sang Mesias, hal itu dilakukan untuk membangkitkan iman mereka. Dia menunjukkan titik krisis yang menyebabkan kecemasan dan keputusasaan, yaitu bahwa mereka tidak percaya akan semua yang telah dinyatakan oleh para nabi. Makna dari perjalanan ke Emmaus diperluas sebagai perjalanan melintas keputusasaan menuju harapan. Jalan yang melintasi keputusasaan memerlukan wawasan yang luas melampaui ruang dan waktu yang sedang dihadapi. Tuhan Yesus menjadi teman seperjalanan yang memungkinkan kedua muridnya itu melanjutkan cerita kecemasan dan keputusasaan dengan percakapan tentang tradisi-tradisi budaya, sumber-sumber pengetahuan, dan terutama kesaksian kitab suci, sehingga mereka tidak kehilangan iman kepada Allah sebagai dasar pijak dan sumber pengharapan bagi manusia dan dunia. Perjalanan melintasi keputusasaan menuju harapan dimungkinkan oleh kebersamaan dan percakapan, berlanjut pada tinggal bersama dan makan semeja. Tuhan Yesus menjadi teman seperjalanan pada setiap fase perjalanan itu. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Tata cara makan bersama seperti ini mengingatkan kedua belas murid pada apa yang pernah Tuhan Yesus perintahkan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lukas 22 ayat 19. Baru pada saat makan bersama, kedua murid mengenal dan menyadari bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit sedang bersama-sama dengan mereka. Keluargaku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kaitan cerita firman Tuhan hari ini dengan pergumulan pelayanan gemit di bulan bahasa dan budaya tahun ini? Pada bulan Mei tahun ini, kita bergumul dengan 3 hal penting: merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, menggumuli pandemi COVID-19, dan merayakan bulan budaya dan bahasa. Pada kesempatan ini, kita memaknai cerita Injil Lukas tentang perjalanan 2 orang murid dari Yerusalem ke Emmaus dan kembali lagi ke Yerusalem sebagai perjalanan melintasi keputusasaan menuju harapan. Yesus yang telah bangkit menjadi teman seperjalanan yang aktif mendampingi mereka melintasi keputusasaan dan memiliki harapan. Dalam jalan menuju harapan itu ada tanda-tanda budaya yang terlihat jelas. Jalan bersama, bercakap-cakap, tinggal dan makan bersama. Kita mengenal langkah-langkah kebersamaan itu sebagai tanda-tanda budaya keramatamahan. Dalam keluarga dapat dikatakan bahwa budaya keramatamahan dalam keluarga membuka ruang kebersamaan untuk melintasi keputusasaan menuju harapan. Mengalami pandemi COVID-19 selama beberapa bulan, kita diharuskan untuk melakukan aktivitas belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Sadar atau tidak, saat ini kita punya banyak waktu bersama keluarga dan menghidupkan budaya keluarga. Menyadari akan kerapuhan dan keterbatasan kita, maka Nas hari ini mengingatkan kita bahwa perjalanan bersama, bekerja bersama, berbagi cerita dan makan bersama dalam keluarga itu begitu penting. Tuhan Yesus berkenan menjadi sahabat
yang menemani kita, kita diajak untuk memanfaatkan momen bersama keluarga sebagai perjalanan melintas keputusasaan menuju harapan. Cerita Injil Lukas menunjukkan beberapa aktivitas yang dapat dilakukan dalam tiap-tiap keluarga, yaitu berbagi cerita kehidupan atau kecemasan dan keputusasaan, memperoleh wawasan iman, dan melakukan ritual jamuan di meja makan keluarga. Keluargaku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sepanjang waktu kita jalani ini, kita bercerita, kita mengeluh, bertanya apakah pandemi ini akan cepat berlalu, bagaimana situasi hari esok dengan melihat hari ini. Belajar bekerja dan beribadah dari rumah. Rentang jarak yang panjangnya dan lama seringkali membuat kita bingung, cemas dan putus asa atas apa yang kita ketahui. Pahami dan lakukan firman Tuhan mengingat kita bahwa Yesus hadir di tengah situasi keputusan para muridnya sebagai orang biasa yang berjalan bersama. Mereka belum mengenalnya ketika kehadirannya telah mereka alami. Maka jangan pernah meremehkan mereka yang hadir bersama kita dalam keluarga masing-masing. Tuhan bisa menghadirkan dirinya melalui orang yang kita sudah biasa bersama kita. Tuhan Yesus hadir sebagai orang yang peduli dan bertanya, yang bercakap-cakap, yang tinggal dan makan bersama. Menghadapi ancaman pandemi COVID-19, kita membutuhkan orang-orang yang menyapa, memotivasi, dan mendukung kita untuk tidak putus asa, tetap aktif melakukan upaya terbaik. Keluarga yang terkasih oleh Yesus Kristus, kita yakin bahwa Kristus yang bangkit itu tidak membiarkan kita sendirian menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Sebagaimana ia menemani para murid yang sedang putus asa untuk melintasi keputusasaan menuju harapan, maka dalam